ingin menyampaikan materi mengenai PPh pasal 24. Perkenalkan, nama saya Teni Desparatni. Saya Wiranti Ranitasari. Saya Latifatul Rifda Nur Ainiza. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Wiranti. Kepada Ranti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi PPh pasal 23, yaitu pada penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha pengusaha kena pajak atau PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tentang tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu dasar hukum PPh pasal 23, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, di mana Undang-Undang PPh ini 4 kali diubah. Undang-Undang PPh terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, pengertian PPh 23 yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, pengertian PPh 26 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Selanjutnya besar tarif PPh 23, yaitu yang pertama 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua yaitu 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Yang ketiga yaitu 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP, maka besar tarifnya itu menjadi 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua yaitu 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN. Itulah materi dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wiranti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifda. Kepada Rifda dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang tarif khusus PPh 23. Tarif khusus pada tarif kategori objek pajak, hadiah, dan penghargaan ditetapkan ketentuan khusus, yaitu yang pertama 25% dari DPP jika hadiah, undian, atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan. Yang kedua, sebesar 20% dari DPP jika penerimaan hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk BUT internasional. Yang ketiga yaitu 15% dari DPP jika penerima dari sebuah organisasi, termasuk BUT. Hadiah lainnya dan penghargaan termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21. Lalu besar tarif PPh 26. Tarif umum untuk PPh 26 adalah sebesar 20%. Akan tetapi, jika mengikuti perjanjian pajak atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah sesuatu ketentuan yang berlaku. Pengenaan tarif pajak dan penghasilan pajak pasal 26 ini didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan. Nah, besar tarif PPh 26 ditetapkan sebesar tarif PPh 26 sebesar 20% final dari jumlah bruto. Lalu ada tarif 20% dari jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, sewa dan pendapatan, imbalan atau insentif terkait jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan
penghapusan hutang. Lalu yang terakhir, tarif PPh 26 sebesar 20% final dari perkiraan penghasilan neto. Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto ini dikenakan atas yang pertama penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa perhiasan mewah, berlian, intan, emas, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar maupun pesawat terbang ringan. Lalu besarnya perkiraan penghasilan neto ini juga untuk penjualan harta dengan juga presentasi sebesar 25% dari harga jual. Lalu premi asuransi. Premi area asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besarannya yaitu sebesar 0% dari jumlah premi yang dibayarkan atas premi asuransi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Lalu sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Lalu ada 5% dari jumlah premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun secara pialang. Lalu yang ketiga, penghasilan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini sebesar 25% dari harga jual. Tarif PPh 26 sebesar 20% final dari laba bersih penjualan atau penghasilan saham perusahaan. Lalu tarif PPh 26 sebesar 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Tarif PPh 26 dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia ini adalah yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu BUT di Indonesia. Lalu tarif PPh 26 sebesar 0 sampai kurang dari 20%. Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak dengan Indonesia yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3P. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifda. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai aturan penggunaan PPh pasal 23. Dari uraian di atas, maka PPh pasal 23 ini digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan yang menjadi subjek dan objek PPh 23 sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang PPh. Ketika melakukan transaksi yang menjadi objek PPh, maka pemotong atau pemungut pajak penghasilan ini harus membuat bukti pemotongan. Bukti pemotongan tersebut diserahkan kepada pihak atau subjek yang telah dipungut PPh 23, serta digunakan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT pada PPh 23 oleh pihak atau subjek pemotong, sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengenai objek dari PPh pasal 23. Yang pertama, penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Yang selanjutnya, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur lanskap, perancang, dan yang terakhir yaitu pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap. Yang selanjutnya yaitu objek atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26.
ada yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, imbalan dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya yaitu contoh dari perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. Rapat Umum Pemegang Saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar rupiah. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta rupiah. Perhitungannya yaitu 3 miliar dikali 10%. Selanjutnya jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta. Dari perhitungan 300 juta dikali dengan tarif 15%. Maka jurnal PPh pasal 23 atas dividen PT Perkasa yaitu piutang dividen 255 juta rupiah, PPh 23 dibayar di muka 45 juta rupiah di debit, dan dikredit pendapatan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.